Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Qala al-muallif rahimana wa rahimahullah, berkata Syekh Muhammad rahimana wa rahimahullah, wa syafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu ada dua macam, kata Syekh, yaitu syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Yang pertama, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Dan yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Syafaat itu ada dua jenis syafaat, yaitu syafaat yang dinafikan, yaitu ditiadakan, dan syafaat yang ditetapkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa syafa'atul manfiyah, maka adapun syafaat yang ditiadakan, adalah makanat tutlabu min ghairillahi fima la yakdiru alaihi illallah. Adapun syafaat yang ditiadakan atau dinafikan itu adalah syafaat yang dicari dari selain Allah. Syafaat yang dicari dari selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Nah, di seseorang kalau dia mencari syafaat kepada selain Allah, kemudian dia cari syafaat itu pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang kecuali hanya Allah, ya, perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka ini dinafikan syafaat seperti ini. Artinya syafaat yang demikian ini tidak ada, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mencari syafaat selain daripada Allah. Allah tidak mengizinkan untuk mencari syafaat selain daripada Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan seseorang meminta kepada selain Allah hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melakukan dua hal ini atau salah satu dari keduanya, maka Allah menafikan syafaatnya. Yani tidak ada syafaat bagi orang tersebut. Tidak ada syafaat yang dia cari, itu tidak ada. Nah, karena syafaat yang jenis ini adalah syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang musyrikin, mereka berhujah bahwa mereka menggunakan berhala-berhala itu hanya untuk sebagai pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah, maka jawabannya syafaat yang demikian ini adalah syafaat yang ditiadakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mencari syafaat kepada selain Allah. Mencari syafaat kepada selain Allah. Walaupun maksud mereka adalah sekedar hanya untuk mendapatkan syafaat, tapi syafaat yang demikian ini syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Syekh, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Ini Syekh menjelaskan
jenis syafaat yang pertama, yaitu syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditiadakan itu apa? Syafaat yang dicari dari selain Allah, perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk kecuali hanya Allah saja. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Surat Al-Baqarah ayat 254. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah. Nah, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah, sebahagian dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi khullah, pertemanan, dan tidak pula ada syafa'ah. Di sini Allah meniadakan syafaat. Iya. Artinya syafaat itu tidak ada, pemberian syafaat itu tidak ada. Sementara di sisi lain ada ayat-ayat banyak yang berbicara tentang adanya penetapan syafaat. Seperti Nabi bisa memberikan syafaat, para syuhada bisa memberikan syafaat, bayi yang meninggal bisa memberikan syafaat, dan seterusnya. Sementara di sini Allah mengatakan, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada padanya jual beli, tidak ada padanya pertemanan, tidak ada padanya syafaat. Allah menafikan syafaat. Iya. Maka syafaat apa yang ditiadakan oleh Allah di sini? Syafaat apa? Ya, syafaat yang diminta kepada selain Allah. Itu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mafhum ya? Dan kata Allah Azza wa Jal, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, taib ikhwan. Di sini kita lihat ya, setelah Syekh rahimana wa rahimahullah masuk di dalam bab syafaat, mereka beliau membantah praktik orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terjadi pada zaman beliau, di mana mereka berhujjah bahwa mereka mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah. Itu bukan menyembah tandingan-tandingan tersebut, bukan menyembah sekutu-sekutu tersebut, tetapi mereka menjadikan sekutu-sekutu itu dua hal. Yang pertama, sekutu-sekutu tersebut mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kedua, sekutu-sekutu tersebut akan menjadi syafaat, pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Lalu Syekh mulai menerangkan apa itu syafaat. Kalau mereka berdalil bahwa hanya semata-mata untuk mendapatkan syafaat, karena sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah itu adalah pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah, sementara perkara ini diingkari oleh Syekh. Lalu Syekh menjelaskan kepada kita bahwa syafaat itu ada dua. Memberikan kita pemahaman. Yaitu syafaat itu ada dua. Yaitu syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Nah, syafaat yang ditiadakan itu adalah ini, kata Syekh, adalah syafaat yang diminta kepada selain dari Allah. Misalnya mereka meminta kepada berhala,
meminta kepada penunggu-penunggu gunung, meminta kepada tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka minta? Ya, mereka minta perkara-perkara yang tidak kuasa dilakukan oleh seorang manusia kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, maka mencari syafaat yang demikian ini adalah tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga barang siapa yang mencari syafaat dengannya, itu berarti dia mencari syafaat dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pasti dan jelas bahwa dia terjatuh dalam kemaksiatan, karena dia mencari syafaat dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 254 yang Syekh bawa di sini. Yaitu sisi pendalilan yang ada pada kalimat qabla ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada padanya jual beli, pertemanan dan syafaat. Tidak ada. Syekh di sini menjadi pendalilan bahwa tidak ada syafaat. Berarti Allah Subhanahu wa taala meniadakan syafaat. Iya. Maka syafaat apa yang ditiadakan? Syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk kecuali Allah. Misalnya, mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat itu hak mutlak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang lain. Tidak pula bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain kecuali dengan ketetapan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan kepada kita, yaitu apa? Idza ijtama'a qaumun ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in kataballahu alaih. Jika seluruh kaum ini mereka bersatu untuk memberikan engkau mudarat, maka mereka tidak mampu mendatangkan mudarat kepada engkau kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada engkau. Atau kama jaa fil hadis. Nah, maka kalau seseorang meminta hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada makhluk, maka ini termasuk dalam kesyirikan. Dan kalau yang dia lakukan itu adalah meminta syafaat, maka ini syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut teranggap sebagai suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kata Syekh, wasyafa'atul muthbatah. Dan syafaat yang kedua adalah syafaat muthbatah. Syafaat yang ditetapkan adanya. Yaitu hiya allati tutlabu min Allah wasyafi'u mukramun bisyafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu. Perhatikan, syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu adalah syafaat yang dicari dari Allah. Syafaat yang dicari dari Allah. Ini diminta dari Allah. Pertama. Yang kedua, wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat. Dan yang ketiga, al-mashfu'u lahu man radiyallahu. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah. Nah, jadi syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu
harus terpenuhi padanya 3 hal. Kalau syafaat yang ditiadakan oleh Allah itu apabila ada padanya 2 hal. Dia minta kepada selain Allah, dia cari dari selain Allah, dan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Maka ini ditiadakan. Syafaat ini ditiadakan. Tapi kalau syafaat yang ditetapkan oleh Allah adanya, itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Diminta dari Allah. Yang kedua, orang yang memberi syafaat itu harus orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat. Yani apa? Diizinkan oleh Allah untuk dia memberikan hak, diizinkan oleh Allah untuk dia punya hak memberikan syafaat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang memang diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Naam. Yaitu apa? Man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'dal idni. Yani orang yang diridai oleh Allah ucapannya dan perbuatannya setelah dia mendapatkan izin dari Allah. Ini syarat yang ketiga. Orang yang diridai oleh Allah ucapannya dan perbuatannya setelah dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, maka perhatikan di sini ya kawan. Di syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh ini, yakni Syekh menyebutkan ada 3 syarat di sana. Ada 3 syarat yang menyebabkan terjadinya syafaat itu. Yakni adanya syafaat tersebut. Nah, yaitu 3 syarat yang nanti kita jelaskan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat itu banyak sekali. Yang di dalamnya dikaitkan dengan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Maka di sini terpenuhi syarat. Ya, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ya kalau Allah memberikan izin kepada seseorang, Allah berikan dia hak untuk memberikan syafaat kepada orang lain, maka dia bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, maka di sini terpenuhi syarat yang pertama, yaitu orang yang memberikan syarat yang kedua, orang yang memberikan syafaat itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hak memberikan syafaat. Iya. Karena kalau Allah tidak memuliakan dia dengan memberikan kepadanya hak untuk memberi syafaat, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Allah, dialah Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, maka di sini juga ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, di mana dalam surat Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka para malaikat itu
tidak bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja. Maka ada terpenuhi di sini syarat yang kedua, bahwa syafaat itu bisa terjadi harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu orang yang diridhoi. Nah, kalau orang itu tidak diridhoi, maka syafaat itu tidak bisa terjadi. Meskipun yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hak memberikan syafaat. Misal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hak untuk memberikan syafaat, dimuliakan oleh Allah, iya, dengan diberikan hak kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Tetapi ketika Rasulullah hendak memberikan syafaat kepada orang tuanya, tidak bisa. Kenapa? Karena orang tuanya tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka kafir, mati dalam keadaan kafir. Maka mereka tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Iya, paham ya? Nah, maka dari itu harus terpenuhi dua syarat ini dulu. Pertama, yaitu apa? Orang yang memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kepadanya hak untuk memberikan syafaat. Dan yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Tentu setelah syarat yang pertama, yaitu syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, atau misal contoh lain, seorang syahid, seorang yang wafat di medan perang, syahid, dia punya hak memberikan syafaat. Tapi ternyata orang tuanya tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat karena kafir misal. Maka mereka tidak terhalang dari syafaat anak tersebut. Naam. Atau orang tua ini muslim, berhak untuk mendapatkan syafaat. Tetapi yang mau memberikan syafaat ini orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka tidak bisa juga. Iya. Nah, paham ya? Maka dari itu, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka syafaat itu bisa ditetapkan. Artinya terjadi dan ada. Maka dari itu Rasulullah diberikan hak untuk memberikan syafaat, dan Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang tidak membatalkan keislaman mereka. Naam, maka mereka juga berhak mendapatkan syafaat. Karena kaum muslimin berhak mendapatkan syafaat. Iya. Naam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawlan." Pada hari itu tidak berguna syafaat, tidak bermanfaat syafaat, kecuali syafaat man adina lahu rahman, syafaat orang yang diizinkan oleh Allah, wa radiya lahu qawlan, dan orang yang Allah ridhoi perkataannya. Iya, harus memenuhi dua syarat. Jadi kalau mereka meminta syafaat kepada berhala, tidak terpenuhi syarat ini. Pertama, karena mereka meminta syafaat bukan dari Allah. Nah, yang kedua, mereka meminta syafaat dari orang yang tidak diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dan mereka pelaku kesyirikan tentu juga tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Maka dari itu syafaat yang mereka minta adalah tidak terjadi. Syafaatnya manfiyah, ditiadakan. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Baik. Demikian, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi kita katakan, dalam syafaat ini ada dua jenis syafaat ya, yaitu syafaat yang manfiyah dan syafaat yang mutsbatah. Syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditiadakan itu kita harus tahu definisinya apa, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun yang kedua, syafaat yang ditetapkan oleh Allah adanya, yaitu syafaat yang harus memenuhi tiga syarat. Pertama, syafaat yang itu diminta dari Allah. Yang kedua, orang yang memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni diberikan kepadanya hak untuk memberikan syafaat. Dan ketiga, orang yang menerima syafaat atau yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah
diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Kalau tiga hal ini terpenuhi, maka terjadilah syafaat. Terjadilah syafaat. Ya. Nah. Dan Masya Allah ya. Kalau begitu, setelah kita tahu bahwa ada syafaat yang ditetapkan. Apabila memenuhi tiga syarat ini, maka di sana ada jenis-jenis syafaat. Jenis-jenis syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwan ya, setelah kita paham perkara ini, maka kita tahu batilnya ya para kuburiyun, ya orang-orang yang meminta syafaat di kubur-kubur, ya beritikaf di kuburan, meminta syafaat kepada syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, murabbi mereka, ya meminta syafaat kepada Allah melalui murabbi mereka di kuburan-kuburan. Ini batil. Kenapa? Karena tidak memenuhi padanya tiga syarat tersebut. Nah, tidak memenuhi tiga syarat tersebut. Maka na'am, setelah kita pahami bahwa ada syafaat itu yang ditetapkan oleh Allah, maka jenis-jenis syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu ada beberapa. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang terjadi pada hari kiamat, yaitu syafaat tatkala manusia berada di padang mahsyar, di tempat berdirinya manusia pada hari kiamat dalam keadaan menunggu. Nah, di mana manusia di hari kiamat berdiri di padang mahsyar dalam keadaan menunggu, lalu diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka syafaatul uzma ini adalah syafaat yang merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka, sehingga apa? Diringankan pada hari tersebut. Mereka diringankan pada hari tersebut. Nah, pada umat Islam, syafaat inilah yang tersebut atau disebut dengan maqam mahmudah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yaitu memberikan Rasulullah hak untuk memberikan syafaat yang namanya syafaatul uzma. Ya. Atau sebagaimana doa yang kita bacakan setelah adzan. Ya. Naam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji. Ya. Nah, maka di sini apa? Syafaatul uzma. Ini khusus Rasulullah. Yang mempunyai hak memberikan syafaat ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syafaat dalam meminta dibukakan pintu surga. Nah, dan syafaat ini juga merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Nah, yaitu pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu surga dan beliau meminta dibukakan pintu surga tersebut. Maka penjaga pintu surga itu bertanya, siapa engkau? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Muhammad. Ya. Maka penjaga pintu surga tersebut mengatakan, kepadamu lah aku diperintahkan untuk membuka pintu tersebut. 6. Dan apa? Dan aku tidak membukanya kepada seorang pun sebelum engkau. Aku tidak membukanya kepada seorang pun sebelum engkau. Maka pada hari kiamat, peristiwa pada hari kiamat ya. Peristiwa pada hari kiamat ketika manusia
penghuni surga harus mau masuk surga dan penghuni neraka mau masuk neraka di hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang membuka pintu surga melainkan Rasulullah yang paling pertama. Rasulullah yang paling pertama. Maka syafaat ini juga adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan begitu pula sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghulu seluruh anak Adam. Aku adalah penghulu seluruh anak Adam. 6 pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, dan orang yang paling pertama keluar dari kuburnya pada hari kiamat ya. Orang yang paling pertama keluar dari kuburnya. Ini berarti menunjukkan bahwa apa? Manusia yang sudah mati itu tidak ada yang keluar dari kuburnya lagi. Tidak ada. Kalau ada yang keluar dari kuburnya berarti dia keluar lebih duluan dari Rasulullah. Iya. Dia keluar lebih duluan dari Rasulullah. Ini tidak mungkin. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan aku adalah orang yang paling pertama keluar dari kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama mendapat izin untuk memberi syafaat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jadi syafaat yang ketiga adalah syafaat kepada Abu Thalib. Syafaat kepada Abu Thalib. Ya, kita tahu ya, Abu Thalib ini wafat dalam keadaan kafir. Wafat dalam keadaan kafir. Akan tetapi karena besar perjuangannya kepada Rasulullah dan Islam, dan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, maka dengan sebab itu Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Dan dengan syafaatnya Rasulullah kepada Abu Thalib itu, Abu Thalib ditempatkan di surga yang paling ringan. Di neraka yang paling ringan. Nah, insyaallah ya. Seharusnya Abu Thalib ini dia ditempatkan di neraka yang paling dahsyat. Tapi karena apa? Dengan sebab syafaatnya Rasulullah, Abu Thalib ditempatkan di neraka yang paling ringan. Dan Masya Allah, neraka yang paling ringan itu ikhwan, adabnya ya kalau seseorang memakai sandal lalu apa? Api tersebut terjatuh di bawah kakinya, niscaya otaknya mendidih. Otaknya mendidih karena saking panasnya neraka tersebut. Sebagaimana datang dalam riwayat ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahli nari adaban yanta'ilu bina'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'laih." Waliyadzubillah. Sesungguhnya ada penghuni neraka yang paling ringan itu adalah seseorang memakai sandal dari api. Di sandal ini lalu api di bawah. Itu apa? Lalu otaknya mendidih disebabkan karena panas yang dihasilkan oleh kedua sandal tersebut. Panas yang dihasilkan oleh kedua sandal tersebut menyebabkan apa? Otaknya mendidih. Dan neraka itulah neraka yang paling ringan. Subhanallah. Bagaimana kalau neraka yang paling besar? Yang paling berat. Nah, makanya kawan di sini kita tahu ya, kita tahu bahwa ya kalau tidak dengan sebab Allah memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada paman beliau Abu Thalib,
niscaya Abu Thalib ini diletakkan di neraka yang paling dahsyat. Diletakkan di neraka yang paling dahsyat. Maka di sini ikhwan, terkait dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya ini ada satu faedah tambahan ya. Bahwa kita tahu Abu Thalib dalam perjuangannya itu sangat gigih dalam membela Islam. Ya. Sangat gigih dalam membela Islam. Membela Rasulullah. Berkali-kali makar kaum musyrikin itu gagal dengan sebab Abu Thalib. Nah, tetapi apa yang terjadi? Abu Thalib tidak selamat dari neraka. Bahkan Abu Thalib ditempatkan di neraka yang paling ringan. Dan dia abadan abidin. Selama-lamanya di sana, tidak pernah keluar dari karena kafir. Maka kita katakan bahwa pengakuan lisan seseorang terhadap kebenaran semata-mata itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadikan dia berada di atas al-haq. Nah, melainkan dia harus mengikuti al-haq tersebut yang telah dia ketahui. Nah, jadi kalau ada orang dia katakan bahwa, oh iya saya yakini bahwa dakwah itu adalah dakwah yang benar, tapi dia tidak mengikutinya, kira-kira bermanfaat? Tidak bermanfaat. Lantum tahu bagaimana Abu Thalib? Apakah Abu Thalib tidak mengakui kebenaran dakwah Rasulullah? Mengakui. Apakah kurang Abu Thalib dalam membela Rasulullah? Cukup, beliau sangat membela Rasulullah, sangat membela dakwah Rasulullah. Berkali-kali makar kaum kafirin, kaum musyrikin gagal dengan sebab Abu Thalib. Kemuliaan Abu Thalib di tengah-tengah mereka, kedudukan Abu Thalib di tengah-tengah mereka. Dan dia tahu tentang dakwah kebenaran yang didakwakan oleh Rasulullah. Nah, kita lihat kisahnya, yaitu ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit keras menjelang wafatnya, dia duduk terbaring di atas tempat tidurnya. Rasulullah datang menjenguknya terakhir kali untuk mengajak dia kepada Islam. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya membela engkau di sisi Allah. Apa yang terjadi? Abu Thalib diprovokasi oleh saudaranya Abu Jahal yang ada di samping dengan berbagai macam provokasi. Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan sesembahan leluhurmu? Apakah engkau benci dengan keyakinan bapak moyangmu? Dan seterusnya dari provokasi yang dilakukan. Abu Thalib waktu itu dilema, karena kalaulah Abu Thalib mengingkari kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, niscaya begitu Rasulullah ajak Abu Thalib untuk masuk Islam, Abu Thalib tidak perlu pikir panjang, langsung mengatakan saja tidak. Ya kan, tidak perlu. Ngapain untuk pikir? Tapi karena Abu Thalib mengerti bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kebenaran. Tapi apa? Abu Thalib dilema antara mau mengikuti dakwah Rasulullah atau mau tetap berada di dalam keyakinan para leluhurnya. Provokasi yang dilancarkan oleh Abu Jahal yang ada ketika itu bersamanya. Akhirnya wafat dan tidak mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Apakah Abu Thalib selamat? Tidak selamat. Tidak selamat. Bahkan wafat dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Maka kita katakan,
Pengakuan dengan lisan tentang suatu kebenaran tidak cukup. Tidak cukup untuk menyelamatkan orang tersebut, melainkan orang itu harus hadir, ikut dalam kebenaran tersebut. Ya, berapa banyak orang yang kita lihat mereka dari jauh kemudian mengatakan dakwah ini benar, dakwah ini bagus, itu dia katakan benar, apa yang dia katakan itu benar, sahih, baik, dan seterusnya. Tapi apa yang dia lakukan? Bersikap acuh tak acuh, enggan untuk mengikuti. Maka kita katakan orang-orang yang enggan untuk mengikuti dakwah kepada kebenaran dalam keadaan mereka telah tahu kebenaran itu, Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, sunnah Rasul yang disampaikan kepada mereka, ucapan-ucapan para sahabat yang disampaikan kepada mereka, hati nurani mereka, fitrah mereka mengatakan itu benar, tapi mereka enggan untuk mengikutinya. Maka kita katakan mereka berada dalam beberapa keadaan. Kalau dia tidak mengikuti kebenaran karena dia berpegang dengan tradisi dan tidak enak meninggalkan tradisi, maka orang ini tidak jauh beda dengan apa yang ada pada Abu Talib. Tidak jauh beda. Artinya bukan dia murtad, tidak. Kalau dia masih Islam, tetapi perangainya enggan meninggalkan budaya karena akhirnya menyebabkan dia menolak atau tidak mau mengikuti kebenaran, walaupun fitrahnya mengakui itu adalah benar. Ya. Nah, baik. Maka ya ikhwan, kita katakan lagi, kalau sekiranya pengakuan dengan lisan saja sudah cukup, tanpa harus bergabung, beramal bersama-sama dengan kebenaran, maka niscaya Abu Talib sudah selamat. Abu Talib sudah selamat. Maka dari itu apa? Pengakuan dengan lisan harus ditetapkan dengan keyakinan dan harus diwujudkan dalam amalan. Harus diwujudkan dalam amalan. Bergabung, mengakui sebuah kebenaran itu kebenaran, dan harus bergabung dengan kebenaran tersebut, bersama-sama beramal di atas kebenaran tersebut. Itulah cara untuk selamat. Cara untuk selamat. Nah, toib. Jadi kalau kita katakan orang udah mengatakan itu baik, dia juga berpandangan bahwa baik, dia tidak berpandangan miring kepada kita, dia juga memberikan apresiasi kepada kita dan seterusnya. Lalu kita tanyakan, apakah dia beramal dengan kebenaran itu? Tidak. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kasihan. Nah, toib. Kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat diberikan kepada manusia. Syafaat yang diberikan kepada manusia yang telah diperintahkan untuk masuk neraka, sehingga mereka tidak jadi masuk neraka. Nah, ada orang-orang yang sudah diperintahkan kepada mereka untuk masuk neraka, tapi kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka, akhirnya mereka tidak jadi masuk neraka. Ya, nah, syafaat ini juga adalah merupakan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima adalah syafaat yang diberikan kepada penghuni neraka dari kalangan ahli tauhid, yaitu orang-orang sudah ada masuk neraka, sudah ada sebahagian para muwahhid, para ahli tauhid masuk neraka karena dosa-dosa besar mereka, tapi mereka adalah muwahhid, tidak membatalkan keislaman mereka. Lalu Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka keluar dari neraka. Mereka keluar dari neraka. Naam. Syafaat yang kelima. Dan syafaat yang keenam. Syafaat yang keenam adalah syafaat untuk mengangkat derajat sebahagian penduduk surga untuk semakin ditinggikan lagi derajat. 6. Jadi penghuni surga itu diberikan syafaat supaya semakin naik lagi derajatnya. Nah, semakin naik derajat. Maka di sini ikhwan, maka di sini ada enam syafaat. Ada 6 jenis syafaat yang ditetapkan, ya. Nah, ya, 3 jenis syafaat yang terakhir itu bukan merupakan kekhususan Rasulullah. Bukan merupakan kekhususan Rasulullah. Nah,
Syafaat tersebut juga diberikan kepada orang lain, yaitu seperti bayi-bayi yang meninggal, ya, para syuhada, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin dan seterusnya, ya. Nah, jadi ada 6 syafaat. Ada 6 syafaat. 3 diantaranya merupakan kekhususan Rasulullah dan 3 diantaranya merupakan keumuman. Ya, Rasulullah memberikan syafaat tersebut dan juga para nabi yang lain memberikan syafaat tersebut juga. Begitu pula bayi-bayi dari kalangan kaum muslimin yang meninggal, dan begitu pula para syuhada, para siddiqin, para salihin. Nah, baik, mafhum ya? Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pembahasan tentang kaidah kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah, dan insyaallah taala kita pada pertemuan berikutnya masuk pada kaidah yang ketiga insyaallah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.